3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Tantri Ambarsari, Kepala SMA Negeri 1 Klaten. Untuk anak-anakku semuanya, gelar karya kali ini semoga bisa berjalan dengan lancar, dan terutama adalah makna dari P5 itu sendiri. Bahwasanya di dalam P5 itu adalah perwujudan profil pelajar Pancasila. Elemen-elemen di dalam P5 salah satunya ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kalian kemandirian, kreativitas kalian tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap P5 itu ada tema tersendiri, kemudian elemen yang akan difokuskan, kemudian akan diambil nilainya. Itu semoga kalian bisa mencapainya dan kalian bisa berkolaborasi menjadi teamwork yang baik. Nah, proses-proses semuanya itu nantinya akan bermanfaat bagi kalian. Project miniaturnya adalah di dalam sekolah itu sendiri. Nah, project besarnya mana? Kalian terjun ke masyarakat, sehingga elemen masyarakat itu merasakan kehadiran kalian itu memang bermanfaat bagi di sekitar kalian. Terima kasih, selamat berkarya, sukses SMA Negeri 1 Klaten Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Tirtelian. Aku Elsa dari kelas 10C. Aku Christine dari kelas 10C. Aku Belinda dari kelas 10C. Aku Tika dari kelas 10C. Aku Dedera dari kelas 10C. Aku Fernanda dari kelas 10C. Nah, kali ini kami akan menjelaskan hasil PPT yang sudah kami cetak. Ini merupakan hasil diskusi kami selama P5 mengenai perundungan dan bagaimana cara melakukan pencegahannya. Bisa dijelaskan? Oke, jadi yang pertama ini hasil dari PPT kami ada tentang mengenal perundungan. Nah, yang pertama ada dari pengertian perundungan dulu. Nah, perundungan itu adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang untuk menyakiti orang lain yang lebih lemah atau lebih rendah dari kekuasaannya. Lalu ada jenis-jenis perundungan. Ada perundungan fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying atau perundungan di media sosial, seperti itu. Lalu ada juga faktor terjadinya perundungan. Yang pasti salah satunya ada situasi ketidakseimbangan fisik, mungkin dari pelaku yang badannya lebih besar dari korban, seperti itu. Lalu ada dampak perundungan pada korban sendiri. Yang pasti perundungan itu bisa menyebabkan korban kehilangan kepercayaan dirinya, menyebabkan korban merasa stres, cemas karena tindakan yang berulang-ulang tersebut. Seperti itu. Lalu kami juga memiliki PPT yang kedua, yaitu tentang bersosial media. Di sini kami menjelaskan tentang yang pertama ada manfaat media sosial. Salah satu manfaatnya yaitu media sosial memungkinkan orang untuk tetap terhubung satu sama lain walau jaraknya jauh. Lalu kami juga menjelaskan tentang pengertian media sosial, yaitu media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online. Lalu yang ketiga, terdapat wujud-wujud dari perundungan yang terjadi di dunia maya. Contohnya seperti pencurian identitas, penyebaran foto yang tidak pantas, dan pembuatan situs web khusus yang penggunaannya itu negatif. Lalu ada dampak perundungan di dunia maya, yang salah satunya yaitu membuat korban menjadi kurang percaya diri atau dia jadi minder dan dia tuh kayak mau berinteraksi dengan orang tuh jadi susah. Lalu yang ketiga, terdapat pertanyaan apakah dari kelompok kami ini memiliki media sosial atau tidak. Nah, dari kelompok kami semuanya memiliki media sosial, contohnya seperti di Telegram, TikTok, terus Twitter, lalu ada Instagram, WhatsApp gitu. Nah, dari sini kan kita tahu tuh kalau ada dua jenis perundungan, yaitu perundungan yang terjadi di dunia nyata dan perundungan yang terjadi di dunia maya. Nah, berdasarkan itu kami telah membuat dua poster yang merepresentasikan dan mendemonstrasikan pencegahan perundungan dari dunia nyata maupun dunia maya. Pertama yang dari dunia nyata, ini ada slogan lambungkan aspirasi dan lantaskan dedikasi demi lingkungan jaya anti imigrasi. Maksudnya lambungkan aspirasi itu di sini korban ataupun penengah yang melihat adanya pembulian atau perundungan itu seharusnya langsung menyuarakan atau melaporkan, jadi melawan perundungan tersebut dengan
tidak takut untuk bersuara dan melaporkan supaya perundungan itu dapat segera terselesaikan. Lalu lantaskan dedikasi. Di sini dedikasi maksudnya adalah kita semua itu seharusnya mendedikasikan diri untuk mendemonstrasikan pencegahan perundungan, karena perundungan ini benar-benar sangat merugikan bagi semua lini masa ya. Dan yang terakhir, demi lingkungan jaya anti intimidasi. Ya, seperti itu. Jaya, tentram tanpa adanya perundungan pasti membuat dunia itu terlihat indah, bukan? Oke, selanjutnya di bagian kedua ini yaitu poster dibalik bullying dibalik layar atau cyberbullying. Filosofinya yaitu di dalam poster ini terdapat dua orang teman yang sedang foto-foto di pantai. Mereka sedang liburan, tapi waktu mereka posting itu kayak banyak hate comment kayak apaan sih, norak, kampungan gitu. Slogannya di balik layar adalah manusia yang pastinya memiliki perasaan. Pastinya setiap orang tuh memiliki perasaan. Coba bayangkan jika kita yang berada di posisi itu, pasti kita juga akan sakit hati kalau kita cuma posting terus kayak dihujat. Maka dari itu, hentikan cyberbullying. Oh ya, kami ingin melanjutkan yang poster ini dulu. Ini ada juga cara menghentikan perundungan. Itu yang pertama, ada menjalin pertemanan dengan banyak orang. Yang kedua, ada tingkatkan rasa percaya diri kita. Jika kita meningkatkan rasa percaya diri, itu pasti kita tidak akan berlama-lama untuk dibully atau dirundung terus. Yang ketiga, ada memberikan diskusi dan sosialisasi terkait perundungan dan dampak yang bisa terjadi dari perundungan tersebut. Lalu ada jangan menunjukkan sikap takut ataupun sedih dari diri kita sendiri. Yang kelima, ada memahami dan menerima perbedaan setiap individu. Yang keenam, ada menegakkan norma mengenai penindaklanjutan dari tindakan perundungan itu sendiri. Itu lalu ada bersatu kita semua demi menghentikan perundungan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari P5 kali ini? Yang pertama, perundungan atau bullying yang disebabkan karena ketidakseimbangan fisik dan sosiologis adalah perilaku yang sangat tidak terpuji, karena itu dapat merugikan korban-korbannya. Perundungan itu bisa berupa fisik, verbal, dan dari ini ya. Nah, dari perilaku ini, korban perundungan bisa memiliki kecemasan berlebihan, rasa rendah diri, dan depresi. Maka cara yang tepat untuk mencegah adanya perundungan dengan melakukan gerakan anti-bullying, menerapkan kasih kepada sesama, dan tingkatkan rasa solidaritas serta menjadi warga yang berinklusi. Sekian dari kelompok Ira dan Dia. Terima kasih. Dalam karya digital kami, namun kami print menjadi beberapa, ada 3 poster, ada 1 infografis, serta beberapa slide kasih. Jawabannya mungkin mau dijelasin atau ya. Jadi yang pertama di sini kan kita ada mengenal perundungan ya Pak. Jadi ini kan apa itu perundungan? Perundungan itu merupakan suatu tindakan baik verbal maupun non verbal yang menyudutkan suatu kelompok minoritas kepada oleh mayoritas. Nah, perundungan ini bisa dilakukan di dunia maya. Rasanya di sini kita ada poster ada juga perundungan di dunia maya. Nah, biasanya perundungan di dunia maya ini disebut dengan cyberbullying. Nah, di sini di poster ini kita juga ada cara mencegah cyberbullying seperti meninggalkan komentar positif, karena biasanya bentuk cyberbullying itu kayak meninggalkan komentar jahat di postingan seseorang, lalu ya spread hate gitu. Selanjutnya di sini kita juga ada poster cegah perundungan tapi yang di dunia nyata. Jadi kan ada dibagi beberapa jenis ya. Di sini ada yang verbal sama non verbal. Nah, verbal itu seperti kekerasan fisik ya. Kalau yang non verbal itu kata-kata ini lalu selanjutnya dari sini cyberbullying dan ini yang tadi yang kemudian yang terakhir tadi ada perkuatan atau merugikan, jadi itu kayak semacam perundungan. Nanti korbannya itu disuruh misal acting yang dia nggak mau gitu buat dari candaan sebuah kelompok itu. Lalu di sini ada jenis perundungan, tapi menurut tempat dan waktu. Pastinya perundungan ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Makanya perundungan ini dampaknya kan besar banget ya, makanya kita bikin poster ini sama dengan kesimpulannya bahwa perundungan itu hal besar
Di sini juga ada infografis isinya pengertian sosial media, yakni sebuah media yang bersosialisasi antar sesama dengan online. Terus di sini ada manfaatnya. Sebenarnya sosmed itu kan punya banyak manfaat, cuma kadang buat orang. Jadi di sini ada wujud-wujudnya seperti memposting komentar yang menyudutkan, menyebarkan data-data pribadi, menyebarkan moral, terus ada dampaknya. Ternyata itu tetap ada dampak. Nah, dampaknya tuh kayak berpengaruh ke psikologi itu, jadi kayak mental luka batin bisa, luka fisik bisa. Nah, itu juga bisa menyebabkan kemudian. Nah, mungkin katanya ada yang mau ngomong gitu atau nggak ada. Jadi presentasi kami tentang perundungan. Ya, untuk kedepannya jangan dulu ya Kak. Iya, jangan membuli. Karena ini emang dapat kita gitu lah. Iya, betul. Mungkin katanya nanti bisa isi di sana ya. Iya. Bisa foto juga di sana. Nah, nanti ya sambil kayak anti. Iya, betul ya Kak. Ya, oke. Bagus ya Kak. Iya. Makasih ya Kak. Ya, makasih Kak. Iya, Malah Hayati. Ingat ya Kak. Ingat terus. Ya. Makasih ya Kak. Makasih. Halo semuanya, kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan menjelaskan tentang anti perundungan. Sebelum kita memulai P5, kita membuat KWL. Yang pertama ada Perundungan adalah sesuatu tindakan kekerasan oleh suatu kelompok pada suatu individu. Lalu yang ingin kita pelajari yaitu bagaimana cara mencegah perundungan. Cara mencegah perundungan yang pertama adalah mengenali lingkungan kita. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, berteman dengan banyak orang. Yang keempat, menanamkan pola pikir anti bullying. Dan yang terakhir, berani bercerita kepada orang lain. Lalu yang kedua, apa saja bentuk-bentuk perundungan? Macam-macam bentuk perundungan yaitu ada perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, perundungan seksual, dan yaitu cyberbullying. Lalu yang terakhir, apa saja dampak-dampak dari perundungan? Nah, dampak dari perundungan sendiri adalah memicu masalah mental, gangguan tidur, penurunan prestasi, trust issue, masalah kesehatan, dan keinginan balas dendam. Nah, di sini ada poster yang kita buat. Nah, jadi posternya ini positive vibes ya. Di sini juga ada tagline-nya yaitu Be a buddy, not a bully. Jadi itu walaupun singkat tapi juga udah bisa mengajak semuanya untuk menjadi friendly ke semua orang dan tidak membuli siapapun. Nah, di sini juga ada gambar tentang persahabatan. Nah, di sini juga lagi berpegang dengan erat, yaitu menggambarkan solidaritas. Nah, di sini juga ada kata-kata quotes yaitu nobody can hurt me without my permission. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mau mengganggu kita, nah di situ kalau kita tidak memberikan izin, kita tidak akan bisa dibully. Nah, di sini juga ada surround yourself with positive content. Nah, ini contohnya untuk cyberbullying. Kalau misalnya kita dikelilingi oleh positive content, contohnya di sini ada productivity. Nah, ini tuh pasti tidak memancing kita untuk melakukan cyberbullying karena di sini kontennya tuh positif. Di sini juga ada karya-karya lain kita. Nah, terus di sini juga ada stop dreaming and start doing. Nah, contohnya, jadi kan kalau misalnya media sosial itu tuh menjadi wadah untuk kita berekspresi, menyampaikan pendapat dan karya-karya kita. Nah, kalau kita cuman hanya bermimpi, itu kita tuh nggak akan bisa menggapai cita-cita kita. Salah satu caranya yaitu dengan menuangkan karya-karya kita di media sosial. Sekian dari kelompok Jenderal Sudirman. Terima kasih. Ini cara mencegahnya cyberbullying itu gimana? Nah, yang pertama itu dengan cara empati, memahami perasaan orang lain. Dengan cara empati itu memahami perasaan orang lain itu bisa menghindari dari cyberbullying ini juga. Nah, yang kedua, hati nurani, mendengar suara hati yang membantu untuk melakukan hal yang benar. Jadi di situ kita tidak harus melakukan hal-hal yang positif, jangan melakukan hal yang negatif. Makanya saya berpikir itu susah untuk dihentikan walaupun dengan cara apapun. Itu apa?
Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan teman seusia meremaya dengan cara komen negatif di TikTok, bisa Instagram juga bisa lewat status, itu juga bisa. Teman-teman semua, kembali lagi dengan kelompok kita, kelompok RA Kartini. Glory Hostia. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tentang karya apa aja sih yang sudah kita buat dalam kegiatan P5 bulan ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Dinda Lafala Putri Pratama dari kelas 10C. Saya Valsita Chandra Pranata dari 10C. Saya Ika Sialina Gecita dari kelas 10C. Saya Angelina Yona Agni Prasetyo dari kelas 10C. Saya Kalista Amalia Krista Dewi dari kelas 10C. Pertama yaitu pengertian perundungan. Perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun jenis-jenis perundungan yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, dan juga cyberbullying. Nah, untuk cyberbullying, kami membuat sebuah poster di sini tentang pengertian dan cara-cara untuk mencegahnya. Pengertian cyberbullying sendiri adalah jenis tindakan bullying yang dilakukan di dunia maya dengan tujuan untuk mengucilkan korban. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencegah cyberbullying. Di antaranya sebagai untuk berusaha memahami perasaan orang lain dan juga membangun toleransi antara pengguna di internet tersebut. Nah, berbicara cyberbullying, ada etika dan sila dari sosial media. Apa sih wujud perundungan di dunia maya itu? Yaitu menghina, mengancam, dan menjelekkan seseorang di platform media online. Nah, selanjutnya apa sih dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang terkena perundungan di sosial media? Yaitu korban merasa kurang percaya diri, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, untuk mencegah terjadinya bullying ataupun perundungan, kami membuat poster di mana terdapat kalimat, marilah kita menjadi teman yang mendukung, bukan yang menyaksikan tanpa bertindak. Yaitu dengan cara, yang pertama, pelatihan kesadaran, yang kedua, kampanye kesadaran, yang ketiga, pengawasan dan tindakan, yang keempat, pelatihan untuk mengubah sikap, yang kelima, kebijakan anti perundungan, yang keenam, keterlibatan orang tua, dan yang terakhir, dukungan psikologis. Jadi, sekian dari karya yang sudah kita buat dalam P5 pada bulan ini. Terima kasih sudah menyaksikan kami dari kelompok Kartini. Terima kasih. Ini yang pertama Agora dan yang kedua Mentalitas Mansa. Nah, mau dengar yang mana dulu nih Kak? Oke, Agora. Dalam realitanya, Agora itu merujuk ke sebuah tempat di Athena kuno, Yunani, sebagai tempat publik gitu. Jadi jual beli, perdagangan, pertemuan, musyawarah itu dilakukan di sana, termasuk hukum dan pengadilan. Nah, sedangkan dalam sebuah game yang namanya Guardian Tales itu juga pernah menyebut Agora di sana dalam side quest di sana. Nah, jadi Agora itu dimaknai sebagai hukum tertinggi yang agung dan sangat suci. Dan karakter ini bernama Hana, ia pernah memanggil Agora 1 kali untuk memberikan keadilan terhadapnya begitu. Ya, kita sebagai generasi muda itu adalah wujud Agora itu sendiri, wujud keadilan bahwa kita akan membawa suatu tatanan dalam masyarakat begitu. Ya, bila dikit sama reformasi yang begitu kan. Kita pengen sebuah tatanan yang masyarakatnya itu adil, yang dilandasi oleh kesadaran, bukan hukum yang selalu membatasi kebebasan begitu. Hukum itu kan buat sebenarnya hukum itu dibuat untuk membatasi kewenangan pemerintah. Ya, kan berarti itu bukan kayak membatasi atau kayak kita itu nggak boleh misalnya nggak boleh ini, tapi kan biar kita menjaga tertib gitu loh. Iya, jadi dalam kebebasan masyarakat itu nanti akan muncul berbagai perilaku penyimpangan begitu. Akhirnya pemerintah harus melakukan intervensi nih, bagaimana biar masyarakat itu tetap adil, biar tetap aman, biar tetap sejahtera, merata semua hak dan kewajibannya begitu. Nah, sekarang ya menurut Montesquieu dulu itu hukum dibagi jadi 3 kan. Jadi harus ada eksekutifnya, yudikatifnya, dan legislatifnya, biar nggak terkonsentrasi begitu jadi satu.
Nah, tapi melihat Indonesia yang sebuah negara demokrasi ini gimana? Eksekutif itu seperti memegang seluruh kekuasaan begitu. Pemerintah seperti mempunyai seperangkat alat lengkap untuk membuat mosi tidak percaya di sini. DPR-nya, presidennya, partainya. Nah, di sana. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus mewujudkan reformasi sekali lagi untuk merubah tatanan masyarakat kita. Nah, bagaimana keadilan di negeri ini begitu? Apakah ini sudah yang seadil-adilnya? Nah, gitu. Banyaknya perilaku penyimpangan seperti ini juga menjadi kelemahan pemerintah di sini. Jadi, kita seperti menganggap masyarakat itu tidak salah. Tapi yang salah apa? Sistemnya di situ. Yang salah hukumnya di situ. Jadi kita perlu mewujudkan hukum sebagai keadilan dari diri kita sendiri. Nah, begitu. Kemudian yang kedua itu ada mentalitas semansa. Sebenarnya istilah ini baru muncul beberapa bulan yang lalu gitu. Tapi konsepnya itu sederhana. Mentalitas semansa itu merujuk pada siswa-siswi yang mempunyai ketangguhan, yang kuat menghadapi apa? Segala tugas tentunya. Kita tahu, ya apalagi kakak-kakak yang sudah belajar bersemester-semester gitu. Bagaimana rasanya menjadi siswa semansa yang selalu digojlok oleh tugas ini itu dengan deadline yang kadang nggak kotak gitu kan. Nah, akhirnya muncullah istilah mentalitas semansa, apalagi untuk kelas 10 yang kurikulumnya baru dan harus berhadapan dengan era digitalisasi. Apa nggak tahu, nggak puyeng itu kak. Nah, begitu akhirnya muncullah istilah mentalitas semansa untuk menggambarkan keadaan mental seorang semansa, seorang siswa-siswi semansa yang kuat. Nah, sama tugas saja kita udah kuat, apalagi sama perundungan atau jotos kita. Nah, begitu kak. Jadi mentalitas semansa ini sebagai salah satu langkah mewujudkan langkah anti perundungan. Gitu. Ini apa kata? Tuhana akan mengalami yang namanya Indonesia Emas. Nah, di mana ada bonus demografi yang tinggi. Jadi banyak anak muda yang produktif. Tapi kenyataannya sekarang kita lihat kualitas sumber daya generasi muda kita aja itu masih dinilai kurang begitu dalam memajukan Indonesia. Nah, kemudian dalam benak kami muncul dua istilah. Yang pertama adalah agora dan yang kedua mentality semansa. Nah, ibu mau tahu yang mana dulu ibu? Yang agora. Nah, oke, yang pertama yang agora dulu ya bu. Dalam realita, agora itu merujuk ke sebuah tempat di Athena Foto, Yunani begitu. Di mana agora itu menjadi tempat berkumpul teman-teman di sana, para raja, jual beli dan kegiatan publik lainnya, termasuk pengadilan dan hukum. Nah, di sini ada nih sebuah karakter dari sebuah game. Di game tersebut juga ada istilah agora yang menggambarkan hukum tertinggi yang agung dan sangat suci. Nah, karakter tersebut pada kecilnya itu mengalami trauma yang sangat berat dan akhirnya ia menjadi penjaga di dunia yang kedua. Nah, di sana ia pernah memanggil agora di sana untuk menuntaskan masalahnya. Ia ingin perilakunya itu bisa adil-adilnya gitu. Nah, kemudian begini, jadi bagaimana generasi muda kita bisa menempatkan diri sesuai dengan aturan yang ada, entah itu hukum dalam ketatanegaraan maupun hukum dalam sosial budaya. Nah, dan yang kedua nih Bu, ini sebenarnya baru akhir-akhir ini muncul istilah mentalitas semansa. Nah, ini sebenarnya konsep mentalitas semansa itu sederhana, yaitu siswa yang kuat dan tangguh gitu. Nah, karena utamanya masyarakat siswa kelas 10 dan 11 itu merasa tugas yang diberikan itu terlalu berat gitu. Nah, apalagi ada perubahan kurikulum sampai yang digitalisasi, kita harus cepat berubah. Ayo dipacu terus sampai akhirnya muncul istilah mentality yang menggambarkan keadaan mental siswa semansa yang kuat gitu. Nah, sama tugas-tugas aja ini udah kuat, apalagi yang perundungan semakin anti itu sudah tidak memikirkan begitu. Kalau dua hal ini dikaitkan dengan tema kita yang P5 itu apa? Yang bangunlah jiwa dan raga sekolah aman tanpa perlindungan. Jadi pada intinya siswa di SMA Negeri 1 Karanganyar ini mempunyai sebuah landasan yang kuat, yaitu dengan agora dalam dirinya. Nah, agora itu bisa dimaknai sebagai bagian dari kelompok sosial begitu, yang mana itu menjadi landasan. Dan kemudian mentalitas semansa ini menggambarkan siswa-siswi yang tangguh gitu, yang juga solid. Nama saya Ahmad Ramdan Asyamil. Di sini saya akan membaca beberapa penyebab yang membuat seseorang beresiko menjadi korban bullying seperti
1. Korban memiliki kekurangan dalam aspek fisik maupun psikologis sehingga mereka dikucilkan. 2. Kurang pandai dalam berkomunikasi. 3. Kurang mampu untuk membela diri. 4. Memiliki percaya diri yang rendah. 5. Memiliki sedikit teman. Di sekolah untuk melawan bullying, yang pertama, tingkatkan kesadaran di antara teman. Kedua, tingkatkan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah. 2. Saling waspada dan kritis tentang bagaimana mengatasi bullying. Terima kasih. Berikut adalah poster yang kami buat. Cyberbullying dapat diartikan sebagai perundungan di dalam sosial media. Marilah kita stop membuli dan perbedaan bukanlah masalah untuk kita saling menghargai. Sepanjang pekan P5 kali ini, kami telah melaksanakan berbagai agenda yang dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan kepedulian terhadap sesama. Di sini, kami belajar untuk menerima teman satu sama lain lewat dinamika saat permainan, ice breaking, serta saat mengerjakan tugas kelompok. Kami paham, setiap orang mempunyai keunikan masing-masing, dan kami akan tumbuh dengan keunikan kami. Semoga langkah positif ini dapat terus dipertahankan dan perlu ditingkatkan di masa depan. Kedepannya, perlu diadakannya keaktifan dari setiap pihak agar semua memiliki kontribusi dalam pengerjaan proyek. Saya berharap kami semua dapat menjadi generasi penerus yang dapat membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kau tak akan disanjung meski telah mendiskriminasi berbagai pihak. Jadi lebih baik gunakan waktumu untuk berbagi ketentraman pada siapapun yang kau temui. Sekian dari kami kelas 10C. Terima kasih.